Alkisah, pada suatu masa di negeri Baghdad, hiduplah seorang pujangga jenaka bernama Abu Nawas. Namanya masyhur di kalangan rakyat jelata hingga istana khalifah. Tiada hari berlalu tanpa kisah tentang kecerdikannya menjadi buah bibir. Ada yang kagum pada kepintarannya, ada pula yang iri pada keluesannya. Pada suatu hari, sampailah kabar yang kurang sedap berhembus di pasar-pasar. Segolongan orang jahil yang tak memahami hakikat agama, menuduh kaum muslimin, termasuk Abu Nawas, bahwa mereka hanyalah penyembah batu, lantaran tiap kali sholat mereka menghadapkan wajah ke arah Ka'bah. Apa bedanya mereka dengan penyembah berhala? Seru salah seorang dengan suara lantang di tengah keramaian. Mereka sujud pada tembok batu di Makkah. Sahut yang lain sambil tertawa sinis. Orang-orang awam pun mulai bimbang. Ada yang ikut terpengaruh. Ada pula yang hanya mengangkat bahu tak peduli. Namun, suara sumbang itu terus menggema kemana-mana, hingga terdengar oleh telinga para bangsawan, bahkan sampai ke majelis khalifah. Khalifah, yang arif namun penasaran, bergumam dalam hatinya. Benarkah demikian adanya? Ataukah hanya fitnah orang yang buta ilmu? Sementara itu, Abu Nawas tengah berjalan santai melewati pasar Baghdad. Ia melihat sekelompok orang yang tengah asyik memperbincangkan perkara itu. Mereka tertawa-tawa, menunjuk-nunjuk ke langit, lalu menirukan gerakan orang sholat dengan gaya mengejek. Melihat kelakuan itu, Abu Nawas hanya tersenyum simpul. "Ah, rupanya lidah manusia tak pernah letih menebar fitnah," ujarnya dalam hati. Namun ia tahu, perkara ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bila dibiarkan, bisa-bisa halayak makin percaya bahwa kaum muslimin benar-benar penyembah batu. Maka ia pun berniat mencari cara, bukan hanya untuk membungkam tuduhan itu, melainkan juga menyampaikan kebenaran dengan cara yang jenaka, agar hati orang-orang dapat menerimanya tanpa merasa digurui. Hari itu, Abu Nawas pulang ke rumah dengan kepala penuh rencana. Ia tahu, sebentar lagi kabar itu akan sampai ke istana, dan khalifah pasti memanggilnya. Baginya, fitnah ini bukanlah beban, melainkan kesempatan emas untuk sekali lagi menunjukkan kecerdikan akalnya. Dan benar saja, kabar itu terus membesar laksana api disiram minyak. Dari mulut ke mulut, dari warung ke warung, hingga akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid sendiri. Maka utusan istana pun segera diperintahkan mencari Abu Nawas. "Bawalah ia menghadap," titah Khalifah. "Aku ingin mendengar dari mulutnya sendiri, apa jawaban atas tuduhan yang menghebohkan negeri ini." Mendengar panggilan itu, Abu Nawas hanya terkekeh. Sudah kuduga. Perkara ini akhirnya sampai juga pada telinga Baginda." Dengan langkah tenang, ia pun bersiap menuju istana, membawa serta keyakinan bahwa kebenaran akan tersingkap dengan cara yang jenaka, namun menohok. Pagi itu, Baghdad masih diselimuti embun tipis. Pasar mulai ramai dengan pedagang yang menggelar kain sutra, rempah, dan buah-buahan. Namun, di sudut lain kota, suasana berbeda tampak di halaman istana. Para prajurit berjaga dengan wajah serius, tanda bahwa hari itu akan berlangsung perkara besar. Utusan istana bergegas menuju rumah Abu Nawas. Dengan suara lantang, ia mengetuk pintu kayu yang sederhana itu. "Wahai Abu Nawas, atas perintah khalifah, engkau diminta segera hadir di majelis istana." Abu Nawas, yang tengah duduk santai sambil menyeruput segelas air, menatap utusan itu dengan senyum tipis. "Ah, rupanya waktunya sudah tiba," katanya pelan, seakan-akan semua ini bukan kejadian mendadak, melainkan hal yang telah ia perhitungkan. Ia mengenakan jubah sederhana, menepuk-nepuk serbannya, lalu berjalan dengan langkah mantap mengikuti utusan. Orang-orang di sepanjang jalan berdesakan ingin melihat. "Itu dia, Abu Nawas yang katanya penyembah batu," seru seseorang dengan nada mengejek. Namun ada pula yang berbisik penuh harap. "Lihatlah nanti, Abu Nawas pasti punya jawaban yang membuat orang-orang itu bungkam." Setibanya di istana, suasana megah langsung terasa. Pilar-pilar tinggi menjulang, lampu minyak bergantung indah, dan lantai berkilau bagaikan cermin. Di ujung ruangan, duduklah Khalifah Harun al-Rashid di atas singgasananya,
dengan wajah penuh wibawa. Para bangsawan, ulama, dan pejabat istana telah berkumpul. Mereka menunggu dengan hati berdebar, ingin tahu bagaimana kisah ini akan berkembang. Di sisi lain ruangan, berdirilah para penuduh yang penuh rasa congkak. Mereka yakin Abu Nawas tak akan mampu membantah. Salah seorang penuduh melangkah maju, bersuara lantang. "Wahai Khalifah, inilah perkara besar yang harus kau dengar. Kaum muslimin ini, termasuk Abu Nawas, setiap hari mereka tunduk, sujud, dan menyembah sebuah bangunan batu di Makkah. Bukankah itu perbuatan yang sia-sia? Bukankah itu sama saja dengan penyembah berhala?" Khalifah mengangkat alis, menatap Abu Nawas. "Benarkah demikian, Abu Nawas? Apakah engkau dan umatmu benar-benar menyembah Ka'bah yang hanya berupa bangunan batu?" Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Para penuduh tersenyum penuh kemenangan, seakan-akan mereka sudah berhasil menjeratnya. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menunduk sejenak, lalu mengangkat wajah dengan sorot mata yang penuh kelucuan sekaligus kecerdikan. "Baginda Khalifah," ujarnya dengan suara lembut namun jelas. "Sebelum hamba menjawab tuduhan ini, izinkan hamba bertanya satu perkara kecil." Orang-orang terperangah. Alih-alih menjawab, Abu Nawas justru ingin bertanya. Tetapi mereka tahu, setiap kali Abu Nawas mulai dengan pertanyaan, pasti akan ada kejutan di baliknya. Khalifah tersenyum samar, seakan-akan sudah menduga. "Baiklah, Abu Nawas, ajukan pertanyaanmu. Kita semua akan mendengarnya." Para penuduh saling pandang. Ada yang berbisik, "Lihatlah, ia hanya mencari alasan untuk berkelit." Ada pula yang berkata, "Biarpun ia pandai bicara, kali ini pasti takkan lolos." Namun, Abu Nawas hanya tersenyum kecil, seolah seluruh dunia hanyalah panggung sandiwara yang menyenangkan. Ia tahu, saatnya akan tiba untuk membalikan keadaan dengan cara yang tak pernah disangka siapapun. Majelis istana sunyi senyap. Seakan-akan setiap napas pun tertahan menunggu apa yang akan terjadi. Khalifah Harun al-Rashid duduk tegak di singgasananya. Matanya menatap lurus pada Abu Nawas. Para bangsawan tak berkedip. Sementara rakyat jelata yang diizinkan masuk memenuhi ruang sidang duduk menanti dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas berdiri dengan tenang. Wajahnya menampakkan kesabaran. Ia bukanlah orang yang mudah gentar oleh kerumunan atau oleh tuduhan yang menderu-deru. Dengan suara lantang namun lembut, ia berkata, "Baginda Khalifah, hamba tidak menolak untuk menjawab tuduhan ini. Tetapi sebagaimana hamba mohon izin, biarlah hamba mendengarnya langsung dari mulut orang yang menuduh, agar jelas di hadapan semua." Mendengar itu, salah seorang penuduh yang bertubuh tinggi besar, berjubah tebal, maju dengan langkah congkak. Ia menoleh ke arah Abu Nawas dan berkata dengan nada mengejek, "Wahai Abu Nawas, engkau dan kaummu sujud menghadap ke sebuah bangunan batu di Makkah. Bukankah itu berarti kalian menyembah tembok? Bukankah itu tiada bedanya dengan kaum penyembah berhala yang juga tunduk kepada benda mati?" Sorak tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Sebagian orang awam mengangguk, seakan-akan pertanyaan itu sulit terbantahkan. Namun, di sisi lain, tampak beberapa ulama berkerut dahi, menahan marah, tetapi menunggu bagaimana Abu Nawas menjawab. Abu Nawas mengangguk perlahan, lalu menjawab dengan tenang. "Jadi, menurutmu, jika seseorang menghadap ke arah sesuatu, maka ia menyembah sesuatu itu?" Penuduh itu menjawab cepat. "Ya, bukankah engkau sujud ke arah Ka'bah? Itulah buktinya." Abu Nawas tersenyum, lalu melirik ke arah jendela istana di mana cahaya matahari pagi masuk menembus tirai tipis. Dengan nada penuh kejenakaan, ia berkata, "Wahai kawan, setiap pagi engkau berdiri menengadah, mengangkat kedua tanganmu, dan menyebut matahari dengan penuh kekaguman. Maka, apakah itu berarti engkau menyembah matahari?" Seketika ruangan bergemuruh. Tawa pecah dari sebagian orang yang cerdas menangkap maksud Abu Nawas. Sang penuduh tercekat, wajahnya merah padam. Ia hendak membalas, namun lidahnya keluh. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia melangkah setapak lebih dekat,
lalu berkata, "Jika seorang utusan datang kepada Khalifah melalui pintu gerbang istana, apakah berarti ia menyembah pintu itu? Atau ia sekadar melewati pintu agar dapat sampai kepada sang raja?" Khalifah yang sejak tadi menahan senyum, akhirnya tak dapat lagi menahan gelak tawa kecil. "Ha, ha, ha, Abu Nawas, engkau memang lihai berkata-kata," ujar beliau. Namun, Abu Nawas masih belum selesai. Ia memandang seluruh hadirin, lalu mengucapkan kalimat dengan tegas. Menghadap Ka'bah bukanlah menyembah Ka'bah. Ia hanyalah arah, tanda agar umat Islam satu barisan, satu tujuan. Sedangkan yang kami sembah hanyalah Allah, Raja dari segala raja, yang tak terikat oleh arah, tak terikat oleh ruang. Suasana majelis berubah. Para penuduh yang tadi congkak mulai gelisah. Sementara itu, rakyat jelata berbisik-bisik dengan kagum. Para ulama mengangguk-angguk, dan Khalifah menatap Abu Nawas dengan sorot mata yang semakin dalam, penuh rasa bangga sekaligus penasaran. Masih apa lagi yang akan keluar dari mulut sang pujangga? Abu Nawas pun menundukkan kepala sejenak, seolah-olah memberi jeda sebelum ia melanjutkan permainan kata-katanya yang selalu berbalut jenaka, namun mengandung kebenaran yang tak terbantahkan. Setelah majelis istana riuh oleh tawa dan bisik-bisik kagum, Abu Nawas berdiri tegak di hadapan semua orang. Wajahnya tenang, seolah ia bukan sedang berhadapan dengan tuduhan berat, melainkan sekadar sedang bercerita kepada kawan-kawan di warung kopi. "Wahai kawan," ucap Abu Nawas sambil melirik kepada penuduh yang wajahnya masih merah padam. "Engkau berkata bahwa kami menyembah Ka'bah karena kami menghadap kepadanya. Padahal, bila begitu logikanya, siapapun yang menghadap sesuatu berarti menyembahnya." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu ia mengangkat telunjuk dan menunjuk ke arah Khalifah. "Bukankah engkau, setiap kali menghadap Baginda Khalifah, menunduk dan membungkuk tanda hormat? Apakah itu berarti engkau menyembah beliau?" Orang-orang terperangah. Beberapa bangsawan menutup mulut menahan tawa, takut dianggap lancang di hadapan Khalifah. Namun Khalifah sendiri justru tertawa terbahak. "Ha, ha, ha. Benar, benar. Jika logika mereka diteruskan, maka siapapun yang memberi hormat kepadaku berarti menyembahku pula. Padahal jelas itu bukan penyembahan, melainkan penghormatan." Para penuduh semakin terpojok. Mereka saling pandang, tapi lidah mereka keluh. Abu Nawas tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia melanjutkan dengan suara lebih lantang. "Seorang petani menanam benih di ladang. Ia menunduk, menyentuh tanah dengan tangannya, lalu mencangkul dengan penuh kesungguhan. Apakah itu berarti ia menyembah tanah? Tidak. Ia sekadar menjalankan kewajiban untuk mencari rezeki." Sorak kagum terdengar dari rakyat jelata yang hadir. Mereka mulai berani tertawa lepas. Sebagian bahkan bertepuk tangan kecil, meski segera ditenangkan oleh prajurit agar tidak mengganggu jalannya sidang. Abu Nawas lalu menambahkan dengan gaya yang lebih jenaka, sambil menggaruk kepalanya seakan-akan kebingungan. "Andai benar kami menyembah Ka'bah, tentu tiap kali hujan mengguyurnya, kami harus berlarian membawa payung besar agar Tuhan kami tidak basah kuyup. Bukankah begitu?" Gelak tawa meledak di seluruh ruangan. Bahkan beberapa pejabat istana yang biasanya bersikap kaku pun tak kuasa menahan perutnya. Penuduh yang tadinya congkak kini menunduk. Wajahnya semakin merah, antara malu dan marah bercampur jadi satu. Khalifah menepuk-nepuk sandaran singgasananya. Matanya berbinar penuh kegembiraan. Abu Nawas, engkau selalu punya cara membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana, dan sesuatu yang menegangkan menjadi bahan tawa. Namun justru di sanalah letak kebenarannya." Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata pelan namun jelas, "Baginda, menghadap Ka'bah hanyalah lambang persatuan arah, agar umat Islam di timur dan barat, utara dan selatan, semua menghadap satu titik yang sama. Yang kami sembah bukanlah tembok itu, melainkan Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak bergantung pada arah manapun." Ruangan mendadak hening kembali. Semua orang merenung sejenak, seolah-olah kata-kata Abu Nawas menancap dalam di hati mereka. Bahkan sebagian penuduh pun terdiam, tak mampu membalas. Setelah suasana majelis reda dari gelak tawa,
Abu Nawas kembali berdiri dengan tenang. Tatapannya mengitari ruangan, dari para penuduh yang tertunduk malu hingga rakyat jelata yang menahan senyum penuh rasa kagum. Ia tahu, saatnya tiba untuk memberikan pukulan terakhir perumpamaan yang tak terbantahkan. Baginda Khalifah, ucap Abu Nawas dengan suara mantap. Izinkan hamba mengajukan satu tanya lagi, agar perkara ini makin jelas. Khalifah mengangguk sambil tersenyum. Silakan, Abu Nawas. Aku ingin mendengar lebih banyak darimu. Abu Nawas lalu menunjuk ke arah pintu gerbang istana yang menjulang tinggi dengan ukiran indah. Ia berkata, andai seorang utusan dari negeri jauh datang hendak menghadap Baginda, maka ia harus masuk melalui pintu gerbang itu. Katakanlah, apakah ia menyembah pintu itu? Ataukah ia hanya lewat agar sampai kepada Baginda? Orang-orang spontan bersuara, hanya lewat, tentu bukan menyembah. Abu Nawas mengangguk. Begitulah kami menghadap Ka'bah. Ia hanyalah gerbang, arah, tanda yang diperintahkan Tuhan. Bukan yang kami sembah, melainkan tempat menyatukan langkah agar kami tidak tercerai-berai. Sedangkan yang kami sembah hanyalah Allah, Raja dari segala raja, yang tidak tampak oleh mata, namun nyata kuasanya di seluruh semesta. Suara kagum terdengar serentak. Beberapa bangsawan mengangguk dalam-dalam, sementara rakyat jelata berbisik. Benar, benar sekali. Namun Abu Nawas belum berhenti. Dengan nada jenaka ia menambahkan, andai benar kami menyembah Ka'bah, tentu ketika seorang pengrajin memperbaikinya, kami harus menyembah pula sang tukang batu. Dan ketika burung-burung bertengger di atasnya, kami pun harus menyembah burung-burung itu. Bukankah demikian? Tawa kembali meledak di seluruh ruangan. Bahkan Khalifah sampai mengusap air mata karena terlalu keras tertawa. Ha, ha, ha. Sungguh Abu Nawas, kata-katamu seperti pedang yang tajam, tetapi dibungkus kain sutra sehingga siapapun yang terkena tidak merasa perih, hanya sadar akan kebenarannya. Para penuduh semakin tak berdaya. Mereka saling pandang, mencari alasan untuk membalas. Namun tiada satupun kata yang keluar dari mulut mereka. Semua yang mendengar perumpamaan itu tahu, tuduhan mereka telah hancur lebur. Abu Nawas pun menutup perkataannya dengan lirih, namun penuh makna. Ka'bah bukanlah Tuhan kami, ia hanyalah arah yang mempersatukan. Tuhan kami adalah yang esa, yang menguasai segala arah. Dan siapapun yang berakal sehat pasti memahami hal ini. Setelah perumpamaan pintu gerbang diucapkan Abu Nawas, suasana majelis istana berubah bagaikan gelombang laut. Tadinya tegang, kini bergemuruh oleh gelak tawa dan tepukan tangan kecil dari rakyat jelata yang tak kuasa menahan rasa kagum. Para penuduh yang sebelumnya duduk dengan dada membusung kini tertunduk lesu. Wajah mereka merah padam, seperti udang direbus. Ada yang menggertakkan gigi, ada pula yang berpura-pura batuk untuk menutupi malunya. Salah seorang penuduh berusaha bangkit berdiri, hendak melontarkan bantahan. Dengan suara serak ia berkata, Namun, bukankah Ka'bah itu tetap saja benda mati? Bagaimana mungkin kalian sujud menghadap kepadanya? Abu Nawas tersenyum tipis, lalu menjawab dengan santai. Apakah engkau tidak tahu bahwa bumi tempat engkau berpijak juga benda mati? Tetapi engkau tetap menunduk saat berjalan, tetap menghormati tanah saat engkau menanam benih. Apakah itu berarti engkau menyembah bumi? Hadirin kembali meledak dalam tawa. Penuduh itu langsung menutup mulutnya, sadar bahwa setiap kata yang ia ucapkan justru memberi jalan bagi Abu Nawas untuk menelanjangi kebodohannya. Khalifah Harun al-Rashid, yang sejak awal duduk dengan penuh wibawa, kini tertawa lepas. Beliau menepuk-nepuk lututnya sambil berkata, Abu Nawas, engkau benar-benar anugerah bagi negeri ini. Dengan kata-kata jenaka, engkau menyingkap kebenaran yang dalam. Para pejabat istana pun ikut tertawa, sebagian menggeleng-geleng takjub. Seorang bangsawan berbisik kepada kawannya, andai bukan Abu Nawas, tak seorang pun bisa menjawab tuduhan itu dengan begitu cerdik. Ia bukan hanya membela agamanya, tapi juga mengajari kita semua dengan cara yang menghibur. Rakyat jelata pun bersorak kecil, meski segera diredam oleh para prajurit agar tidak terlalu gaduh.
Namun sorot mata mereka jelas. Rasa cinta dan kagum kepada Abu Nawas kian bertambah. Abu Nawas sendiri tetap tenang. Ia tidak berjingkrak-jingkrak merasa menang. Tidak pula menghina lawannya. Ia hanya menunduk hormat. Lalu berkata lirih, "Baginda, hamba hanyalah seorang hamba yang dungu. Tetapi kebenaran itu selalu jelas bagi siapapun yang mau berpikir. Fitnah sebesar apapun akan runtuh bila disinari cahaya akal sehat." Khalifah mengangguk dalam-dalam. Sorot matanya penuh kekaguman. Sementara para penuduh tak lagi berani angkat kepala. Mereka telah kalah telak, bukan oleh pedang, melainkan oleh kecerdikan yang dibalut tawa. Majelis istana kini sunyi kembali setelah gelombang tawa reda. Para penuduh tertunduk hina. Tak sepatah kata pun mampu mereka ucapkan. Rakyat jelata menatap Abu Nawas dengan penuh rasa bangga, sementara para ulama mengangguk setuju, mengakui kebijaksanaan yang keluar dari mulut sang pujangga. Khalifah Harun al-Rashid, yang sejak tadi terhibur, kini bersandar di singgasananya dengan wajah serius. Beliau berkata, "Abu Nawas, engkau telah membungkam para penuduh dengan perumpamaan-perumpamaanmu yang tajam. Namun, aku ingin engkau menutup perkara ini dengan satu jawaban yang terang, agar tiada lagi fitnah yang bisa berkembang di luar istana." Abu Nawas menunduk hormat, lalu berdiri tegak. Suaranya lembut, namun setiap kata mengalun jelas ke seluruh penjuru ruangan. "Baginda, dengarlah, Ka'bah hanyalah sebuah arah. Ia bukan Tuhan, bukan pula sesembahan. Ia laksana tiang penunjuk jalan agar umat Islam tidak tercerai-berai, agar semua solat menuju ke titik yang sama. Adapun yang kami sembah hanyalah Allah. Dia yang menciptakan arah timur dan barat, utara dan selatan. Dialah yang tak terlihat mata, namun tanda-tandanya nyata di segenap semesta." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada jenaka, "Andai benar kami menyembah Ka'bah, tentu kami akan membawa Ka'bah ke Baghdad, agar lebih dekat dan tak perlu jauh-jauh ke Makkah. Tapi, apakah itu mungkin? Tentu tidak, karena yang kami sembah bukanlah bangunan itu, melainkan Tuhan yang memerintahkan kami menghadap kepadanya." Hadirin tertawa kecil mendengar jenaka itu, tetapi segera terdiam karena meresapi kebenaran di dalamnya. Kata-kata Abu Nawas bagaikan hujan sejuk yang memadamkan api fitnah. Khalifah berdiri dari singgasananya, menatap Abu Nawas dengan penuh rasa kagum. "Wahai Abu Nawas," ujar beliau, "engkau bukan hanya pujangga yang jenaka, tetapi juga pendidik yang agung. Engkau telah menjawab fitnah dengan cara yang menghibur sekaligus menyinari. Semoga Allah menambah ilmu dan hikmah padamu." Rakyat bersorak, "Hidup Abu Nawas! Hidup Khalifah!" Suasana istana dipenuhi sorak kegembiraan. Para penuduh pun tak kuasa menahan malu. Dengan wajah pucat, mereka meminta maaf di hadapan Khalifah. "Kami hilaf. Wahai Baginda, kami hanya iri pada kaum muslimin, hingga mulut kami lancang menebar fitnah. Ampunilah kami." Khalifah melirik Abu Nawas, seakan menyerahkan keputusan. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu berkata, "Biarlah mereka, Baginda. Orang yang iri akan terbakar oleh dirinya sendiri. Kita cukup tertawa dan mengambil pelajaran darinya." Khalifah mengangguk setuju. Maka perkara pun ditutup dengan damai. Fitnah itu pun sirna, dan nama Abu Nawas semakin harum di telinga rakyat. Malam itu, saat Abu Nawas kembali ke rumahnya, ia duduk seorang diri sambil menatap langit. Senyum kecil menghiasi wajahnya. "Lucunya manusia," gumamnya. "Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada pula yang menyembah hawa nafsu. Tetapi yang beruntung hanyalah mereka yang menyembah Allah semata." Bintang-bintang berkelip di atas Baghdad, seakan turut mengamini kata-katanya.